Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Anjas Marianto, NPM 1740101080. Saya mahasiswa Universitas Muria Tarakan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di jurusan Budaya Perairan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ekologi ikan demersal dengan ekologi ikan pelagis. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang ikan demersal. Mungkin bisa disimak teman-teman semua. Tingginya tekanan penangkapan ikan demersal di perairan pantai sampai kedalaman 40-an meter telah menyebabkan menurunnya kelimpahan sumber daya ikan demersal. Informasi mengenai persebaran dan struktur komunitas ikan demersal paling penting sebagai bahan masukan untuk pengolahan perikanan. Pengolahan perikanan di masa depan harus berdasarkan pendekatan ekosistem. Pengetahuan tingkat keanekaragaman ikan diperlukan dalam kajian biologi dan konservasi biodiversitas. Beberapa cara yang digunakan untuk menduga tingkat keanekaragaman adalah berdasarkan data keberadaan dan kelimpahan spesies. Kehadiran spesies penciri dalam suatu perairan akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada tingkat keanekaragamannya dibandingkan perairan lain yang jumlah spesiesnya relatif umum dan sama. Laut Cina Selatan bagian selatan merupakan bagian dari paparan Sunda dan tergolong laut dangkal dengan kedalaman 200 meter. Sumber daya ikan demersal yang terkandung di dalamnya sangat potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan. Dalam upaya pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan, wilayah laut ini dikelompokkan dalam wilayah pengolahan perikanan bersama dengan Selat Karimata, Laut Natuna dan sekitarnya dengan luas wilayah yang diperkirakan sekitar 58.278 hektar atau 582.798 km persegi. Kakak di ukurannya seperti tadi ya. Untuk kajian mendalam terkait kondisi sumber daya ikan demersal dan keterkaitannya terhadap lingkungan perairan ini menjadi suatu keharusan. Nah, penelitian sebelumnya keterkaitan persebaran sumber daya ikan demersal dan faktor lingkungannya antara lain Rainer dan Munro menentukan adanya hubungan antara persebaran jenis faktor-faktor fisik seperti kedalaman perairan, salinitas, dan tipe sedimen. Sedangkan Bleiber et al. Di tahun 1994 menyatakan bahwa persebaran ikan demersal berhubungan dengan kedalaman perairan, tetapi tidak berhubungan dengan tipe sedimen, salinitas, suhu, dan turbiditas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keanekaragaman dan persebaran sumber daya ikan demersal berdasarkan kedalaman serta terkaitnya dengan lingkungan. Ya, itu adalah penjelasan singkat tentang ekologi ikan demersal, dan kita akan lanjutkan lagi penjelasan di ekologi ikan pelagis. Teman-teman semua, kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya yaitu ekologi ikan pelagis. Oke. Sumber daya ikan pelagis pantai berperan penting dalam mendukung perikanan tradisional Laut Jawa. Eksploitasi oleh payang, lampara, dan mini pursisain telah dilakukan sejak lama dan memberi kontribusi sebesar 50% dari total produksi ikan pelagis kecil di seluruh Laut Jawa. Dengan rata-rata produksi sebesar 79.800 ton per tahun, hasil tangkapan perikanan ini berfluktuasi secara musiman dan tahunan. Jenis-jenis ikan layang terutama menjadi target penangkapan mini pursisain di pantai utara Jawa bagian timur. Sedang jenis ikan kembung menjadi target penangkapan di pantai utara Jawa bagian barat. Deskripsi secara rinci tentang fasilitas, taktik penangkapan dan aktivitas penangkapan dari berbagai tipe armada mini pursisain di sepanjang pantai utara Jawa telah diuraikan oleh Ekautin dan Darmadi. Kemudian Atmaja dan Nugroho juga telah menjelaskan aspek operasional, aktivitas penangkapan dan hasil tangkapan mini pursisain terutama yang beroperasi di perairan utara Rembang, Pekalongan, dan Indramayu.
Paper ini membahas tentang sifat biologi dan ekologi beberapa jenis ikan pelagis pantai yang tertangkap terutama oleh 3 tipe MPS. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola perikanan yang bertanggung jawab dalam konteks melestarikan biodiversitas di samping sebagai pembanding bagi penelitian lain. Oke, mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya jelaskan dari 2 materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Daniel Ismarianto akan mengakhiri presentasi ini. Saya ucapkan selamat pagi, sore, dan selamat malam.